Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Sofi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai materi Accounting Change and Error Analysis. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Di sini yang pertama ada saya sendiri, Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181. Yang kedua ada Afina Farah Adila dengan NPM akhir 221. Yang ketiga ada Nadila Maf'ula dengan NPM akhir 227. Dan yang terakhir ada Venia Ludita Jati dengan NPM akhir 308. Baik, yang pertama di sini ada soal P221, yaitu tentang perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Perusahaan Holtzman sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangannya untuk tahun 2022. Asumsikan bahwa tidak ada entry untuk penyusutan yang dicatat pada tahun 2022. Informasi berikut terkait penyusunan aset tetap diberikan kepada Anda. Yang pertama, Holtzman membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 seharga $85.000. Pada saat itu, peralatan diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $5.000. Peralatan disusutkan secara garis lurus pada tanggal 2 Januari 2022. Sebagai akibat dari informasi tambahan, perusahaan menemukan bahwa peralatan tersebut memiliki sisa masa manfaat masa berlaku 4 tahun dengan nilai sisa $3.000. Selama tahun 2022, Holtzman mengubah metode saldo menurut ganda untuk bangunannya dengan metode garis lurus. Bangunan tersebut awalnya menghabiskan biaya $300.000. Bangunan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa sebesar $30.000. Perhitungan berikut menyajikan penyusutan pada kedua pangkalan untuk tahun 2022 dan juga 2021. Tertera pada tabel dengan menggunakan straight line method dan juga declining balance. Lalu yang ketiga, Holtzman membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya $120.000. Mesin tersebut memiliki nilai sisa $16.000 dan masa manfaat 8 tahun. Pembukuan Holtzman mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi gagal mempertimbangkan nilai sisa. Di sini kita diminta yang pertama itu menyiapkan jurnal entry untuk mencatat biaya penyusutan untuk tahun 2022 dan perbaiki kesalahan apapun dibuat hingga saat ini terkait dengan informasi yang diberikan. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menampilkan laba bersih perbandingan tahun 2021 dan 2022. Laba sebelum biaya penyusutan adalah $300.000 pada tahun 2022 dan $310.000 pada tahun 2021. Lalu di sini kita diminta untuk mengabaikan saja baca. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari P221. Soal yang pertama yaitu siapkan jurnal entry untuk mencatat biaya penyusutan untuk tahun 2022 dan perbaiki kesalahan apapun yang dibuat hingga saat ini terkait dengan informasi yang diberikan. Di sini untuk yang pertama ada biaya peralatan sebesar $85.000, kemudian dikurangi dengan nilai sisa sebesar $5.000, maka biaya depresiasinya yaitu sebesar $80.000. Maka depresiasi untuk hingga tahun 2022 yaitu sebesar 8.000. Ini didapatkan dari 80.000 dibagikan dengan 8.000. Kemudian untuk depresiasi pada tahun 2022, biaya peralatannya sebesar 85.000 dikurangi dengan depresiasi tahun 2022 sebesar 24.000. Kemudian nilai buku pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 61.000 dikurangi dengan nilai sisa sebesar 3.000, maka depresiasi sebesar 58.000. Kemudian di sini untuk depresiasi pada tahun 2022 yaitu 58.000 dibagi dengan 4 yaitu sebesar 14.500. Kemudian untuk jurnalnya yaitu beban depresiasi dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 14.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua yaitu ada biaya pembangunan sebesar 300.000 dikurangi dengan depresiasi hingga tahun 2022. Untuk yang tahun 2020 ini sebesar 60.000 ditambah dengan tahun 2021 sebesar 48.000, maka nilai bukunya pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar 192.000. Kemudian dikurangi dengan nilai sisa sebesar 30.000, maka biaya yang dapat didepresiasi sebesar 162.000. Kemudian depresiasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 162.000 dikurangi 8, maka hasilnya yaitu Rp20.250. Dan untuk jurnalnya yaitu biaya penyusutan pada
akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp20.250. Di sini yang ketiga jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp13.000. Ini didapatkan dari 120.000 dikurangi dengan 16.000 dibagi dengan 8. Kemudian yang kedua ada akumulasi depresiasi mesin pada laba ditahan sebesar 3.000. Kemudian di sini untuk penyusutan yang dicatat pada tahun 2020 sebesar 120.000 dibagikan dengan 8, kemudian dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya yaitu 7.500. Kemudian ada penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2020 sebesar 120.000 dikurangi dengan 16.000, kemudian dibagi dengan 8, kemudian hasilnya itu dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya yaitu 6.500. Kemudian ada penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2021 yaitu sebesar 120.000 dibagikan dengan 8, hasilnya yaitu 15.000. Kemudian penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2021 yaitu sebesar 120.000 dikurangi dengan 16.000, kemudian dibagikan dengan 8, maka hasilnya yaitu 13.000 seperti yang dicatat di atas tadi. Lalu di sini jawaban P221 pada instruksi yang B, di sini kita diminta untuk membandingkan laba rugi pada tahun 2022 dan juga 2021. Nah, sebelumnya pada soal itu diterangkan pendapatan seluruh biaya penyusutan, di mana pada tahun 2022 itu sebesar 300.000, sementara pada tahun 2021 itu sebesar 310.000. Lalu biaya penyusutan yaitu 47.750 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 69.000, di mana ini nanti pendapatan kita kurangi biaya penyusutan maka akan mendapatkan pendapatan bersih. Bisa dilihat pada pendapatan bersih pada tahun 2022 itu lebih tinggi pada 2021, yakni perusahaan mengalami peningkatan. Untuk biaya penyusutannya sendiri itu perhitungannya yaitu kita jumlahkan peralatan bangunan dan juga mesin biayanya. Di sini pada tahun 2022 itu sejumlah 47.750, sementara pada tahun 2021 sebesar 69.000. Jadi biayanya itu lebih besar pada tahun 2021, namun untuk pendapatan bersihnya itu lebih besar pada tahun 2022. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal P22 nomor 2. Botticelli didirikan pada akhir tahun 2019 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki. Pada akhir tahun keempat operasinya, perusahaan ini cukup sukses seperti yang ditunjukkan oleh pendapatan bersih yang dilaporkan sebagai berikut. Untuk 2019 sebesar 140.000 euro, 2020 sebesar 160.000 euro, 2021 sebesar 205.000 euro, 2022 sebesar 276.000 euro, termasuk kenaikan sebesar 10.000 euro karena perubahan tingkat biaya piutang tak tertagih. Perusahaan telah memutuskan untuk memperluas operasi dan telah mengajukan pinjaman bank dalam jumlah yang cukup besar. Pejabat bank telah mengindikasikan bahwa catatan tersebut harus diaudit dan disajikan dalam laporan kooperatif untuk memudahkan analisis oleh bank. Botticelli menyewa perusahaan audit check and double check dan telah memberikan informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun 2020, Botticelli mengubah estimasi dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban piutang tak tertagih yang akan dibebankan pada operasi. Beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 jika menggunakan tarif 1% akan menjadi 10.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan kembali laba bersih untuk tahun 2019. 2. Auditor telah menemukan bahwa tahun 2022 perusahaan telah mengubah metode penetapan harga persediaannya dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Pengaruhnya terhadap laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Lalu yang ketiga, pada tahun 2022 auditor menemukan hal itu. Yang pertama, perusahaan salah menyajikan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2021. B. Pada tahun 2020 terjadi perselisihan dengan otoritas pajak mengenai pengurangan biaya hiburan. Pada tahun 2019, perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan pemotongan ini, tetapi penyelesaian pajak dicapai pada tahun 2022 yang mengizinkan pengeluaran ini. Sebagai hasil temuan pengadilan, biaya pajak pada tahun 2022 berkurang sebesar 60.000 euro.
Baik, untuk instruksinya A, tunjukkan bagaimana setiap perubahan atau koreksi harus ditangani dalam catatan akuntansi. Abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Untuk jawaban yang A, yang pertama, biaya piutang tak tertagih untuk tahun 2019 seharusnya tidak berkurang sebesar 10.000 euro. Perubahan dalam tingkat pengalaman dianggap sebagai perubahan estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Untuk yang kedua, perubahan dari biaya rata-rata ke FIFO dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Kesalahan persediaan pada tahun 2021 merupakan penyesuaian periode sebelumnya dan laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 harus disajikan kembali dan penyelesaian gugatan ditangani dengan benar. Untuk instruksi B, menyajikan angka laba bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga tahun 2022, abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Baik, untuk jawaban B, laporan laba rugi komparatif untuk tahun 2019 sampai 2022, pendapatan bersih belum disesuaikan tahun 2019 sebesar 140.000 euro, lalu penyesuaian biaya piutang tak tertagihnya sebesar minus 10.000 euro, penyesuaian inventaris FIFO-nya sebesar 15.000 euro, sehingga didapatkan pendapatan bersih sudah disesuaikannya sebesar 145.000 euro untuk tahun 2019. Lalu pendapatan bersih belum disesuaikan tahun 2020 sebesar 160.000 euro, lalu penyesuaian inventaris FIFO-nya sebesar 5.000 euro, sehingga didapatkan pendapatan bersih itu sudah disesuaikan tahun 2020 sebesar 165.000 euro. Untuk pendapatan bersih belum disesuaikan tahun 2021 sebesar 205.000 euro, lalu penyesuaian inventaris FIFO sebesar 10.000 euro, persediaan berlebihnya sebesar minus 14.000 euro, sehingga akan didapatkan pendapatan bersih itu sudah disesuaikan untuk tahun 2021 sebesar 201.000 euro. Untuk pendapatan bersih belum disesuaikan tahun 2022 sebesar 276.000 euro, lalu penyesuaian inventaris FIFO sebesar minus 16.000 euro, persediaan berlebihnya sebesar 14.000 euro, sehingga akan didapatkan pendapatan bersih sudah disesuaikan sebesar 274.000 euro. Pada soal P223, Chen Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuan akhir tahunnya pada tahun 2022. Dengan informasi yang pertama, Chen gagal mencapai komisi penjualan yang harus dibayarkan pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir dengan informasi pada tabel. Kemudian yang kedua, dalam meninjau inventaris tanggal 31 Desember 2022, Chen itu menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan inventaris yang menyebabkan kesalahan selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang nomor 3 itu pada tanggal 31 Desember 2022, Chen memutuskan untuk mengubah metode penyusutan pada peralatan kantor dari saldo menurun ganda menjadi garis lurus. Kemudian yang keempat itu sebelum tahun 2022, Chen mencatat pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang berdasarkan basis pemulihan biaya. Kemudian tahun 2022, Chen mengubah basisnya ke persentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Kemudian perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan, metode persentase penyelesaian untuk mencatat informasinya. Kemudian instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan atas buku-buku yang masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Kemudian Chen belum mencatat beban pajak penghasilan tahun 2022 dan jumlah yang harus dibayarkan, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan dalam item 4. Untuk jurnal yang pertama itu ada retained earnings pada debit sebesar 3.500. Kemudian ada sales commissions payable 2.500 pada bagian kredit dan sales commission expense sebesar 1.000 pada bagian kredit. Kemudian untuk jurnal yang kedua itu kita menghitung income overstate atau understate dulu. Pada tahun 2018 itu terdapat ending inventory sebesar minus 16.000. Kemudian hingga hasilnya minus 16.000 untuk tahun 2018. Tahun 2019 ada beginning inventory sebesar 16.000. Kemudian
ending inventory-nya sebesar minus 19.000, sehingga hasil dari 2019 itu sebesar minus 3.000. Kemudian pada tahun 2020 beginning inventory-nya sebesar 19.000 dengan ending inventory 6.700, sehingga income of first state pada tahun 2020 itu sebesar 25.700. Kemudian dengan jurnal cost of goods sold 25.700. Kemudian pada bagian kredit itu ada retained earnings sebesar 19.000 dan inventory sebesar 6.700. Untuk pencatatan yang ketiga, itu kita menghitung nilai bukunya. Yang pertama ada equipment cost sebesar 100.000 dikurangi dengan direction before 2020 sebesar 36.000, sehingga nilai bukunya sebesar 64.000. Kemudian perhitungan selanjutnya ada depreciation recorder sebesar 12.800 dikurangi dengan depreciation to be taken sebesar 8.000. Jadi bedanya ada 4.800. Kemudian jurnal untuk nomor 3 ini adalah accumulated depreciation equipment sebesar 4.800 di bagian debit pada depreciation expense sebesar 4.800 pada bagian kredit. Kemudian yang keempat, jurnalnya yaitu construction in process sebesar 45.000. Kemudian ada deferred tax liability sebesar 18.000. 18.000 ini berasal dari 150.000 dikurangi dengan 105.000, kemudian setelah dikurangi dikalikan dengan 40%. Kemudian ada retained earnings-nya sebesar 27.000. Sekian presentasi pemaparan jawaban kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.